Eh, Intinya kalau untuk kami bicara grup Pak ya, holding ya, Pupuk Indonesia Holding itu produksinya kurang lebih hampir 13 juta ton. 13 juta ton. Sementara kebutuhan dari yang subsidi itu kurang lebih hampir 9 juta ton. Nah, selisih itu yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan dalam negeri yang non subsidi dan sisanya dalam untuk ekspor. Ekspor juga kami tidak bisa sembarangan, artinya ini adalah tetap dari rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan. Artinya yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu ingin mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menghormati para pahlawan pertanian tahun 2021, yaitu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Bapak Joko Widodo yang meminta supaya ekspor produk pertanian ditingkatkan. Tentu saja itu tidak meninggalkan semangat untuk tetap menjaga swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Saya sudah bersama dengan Bapak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pupuk Pusri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah. Iya. Jadi tahun 2021 ini di tengah-tengah suasana pandemi Covid, tiba-tiba ada kabar gembira bahwa ekspor produk-produk pertanian meningkat, sehingga Bapak Presiden kemudian meminta agar produk-produk yang bisa diekspor dari sektor pertanian ini lebih diperhatikan. Nah, menurut pengalaman Bapak yang banyak memfasilitasi dunia pertanian, ini apa saja produk-produk ekspor yang bisa ditingkatkan terus ke depan? Silakan, Pak. Makasih Bambang. Saya kira betul yang disampaikan Pak Presiden ya. Belum lama ini Kementerian Pertanian juga melakukan ekspor merdeka ya Pak ya. Ekspor merdeka artinya semua komoditi pertanian. Dan memang dalam kondisi pandemi seperti ini yang cukup baik dari sisi pertumbuhannya memang sektor pertanian. Dari pengalaman kami dan juga dari data yang ada, itu komoditi-komoditi andalan yang bisa diekspor, diantaranya kan kopi, kemudian teh dan rempah-rempah, itu andalan juga. Kemudian yang berikutnya adalah sawit. Untuk kopi, teh, dan rempah itu tahun 2020, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan itu 1,4 juta US. Untuk 2021, memang ada penurunan sekitar 756 juta US. Itu wajar, artinya ada situasi pandemi ya, ada lockdown di mana-mana. Kemudian untuk sawit juga sama, tahun 2020 itu kurang lebih 270 juta US. Kemudian kalau yang 2021 sampai yang bulan Juli, sekitar 157 juta US. Kemudian komoditi yang lain, selain kopi, teh, dan sawit adalah kakao, coklat. Coklat ini tahun 2020 ekspornya kurang lebih 75 juta US, 2021 kurang lebih 32 juta US. Jadi ini semuanya adalah data statistik dari Kementerian Perdagangan. Ini yang sementara ini kami ketahui Pak Bambang.
kalau melihat data ini ternyata produk perkebunan terutama sawit masih mendominasi Pak ya. Dan memang harganya Nah, bagus nih Pak Bambang. Sawit kan bagus sekali sebenarnya. ya, ya. Jadi tadi saya baru saja wawancara dengan anggota Komisi 4 DPR RI Pak Mindo Sianipar itu mengatakan karena harganya bagus maka petani agak terlambat melakukan peremajaan sawit karena ya jadi karena mereka merasa sayang kalau harga lagi bagus sudah diganti gitu ya. Nah kalau dari segi peran produsen pupuk gitu itu lebih banyak mana Pak produksi pupuk ini yang diarahkan untuk perkebunan yang ekspor dan yang untuk pertanian pangan? Intinya kalau untuk kami bicara grup Pak ya, holding ya, Pupuk Indonesia Holding itu produksinya kurang lebih hampir 13 juta ton. 13 juta ton. Sementara kebutuhan dari yang subsidi itu kurang lebih hampir 9 juta ton. Nah, selisih itu yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan dalam negeri yang non subsidi dan sisanya adalah untuk ekspor. Ekspor juga kami tidak bisa sembarangan, artinya ini adalah tetap dari rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan. Artinya yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Jadi kurang lebih memang untuk ekspor itu kita memang masih nggak terlalu besar ya, karena kebutuhan kita aja 9 juta untuk yang subsidi. Jadi produksi kurang lebih 13 juta. Itu yang bisa kami sampaikan untuk itu. Artinya kami punya tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan subsidi, Pak. Sampai tahun 2021 kita masih punya kewajiban kurang lebih 9 juta ton. Dari kebutuhan RDKK-nya itu sebenarnya 24 juta ton, tapi kemampuan pemerintah dari sisi pendanaannya sekitar 9 juta ton. Jadi artinya untuk masyarakat petani yang belum bisa terpenuhi dari subsidi, itu yang kami ajak untuk menggunakan yang non subsidi. Nah, ini sudah mulai terbangun motivasi para petani untuk menggunakan yang non subsidi. Oleh karenanya Kementerian BUMN meluncurkan program Makmur. Dulu program Agro Solusi namanya, sekarang menjadi program Makmur yang diluncurkan oleh Pak Menteri BUMN pada tanggal 28 Agustus. Nah, itu kita mengajak para petani untuk menanam dengan menggunakan pupuk yang non subsidi. Artinya dengan yang non subsidi 6 tepat itu bisa kita penuhi, tepat dosis ya, kemudian juga tepat waktu. Memang harganya agak tinggi daripada subsidi karena tidak disubsidi kan, tapi selisih produksinya itu lebih bagus Pak. Artinya dia kan kalau yang subsidi mungkin harusnya 3 kintal, dia hanya dapat 1 kintal. Jadi nggak terpenuhi kapasitas nutrisi tanah itu sendiri. Kalau yang ini kan full, memang harganya nggak mahal, tapi peningkatan produksinya itu bisa menutupi selisih harga tadi. Itu yang menarik itu. Itulah sedang kita kembangkan Pak bersama teman-teman dari Pupuk Indonesia Group Pak. Bang. Kalau kebutuhan sekitar 23-24 produksi total baik subsidi maupun non subsidi kira-kira 13 juta. Jadi berarti tetap kebutuhan itu kebutuhan pupuk nggak akan terpenuhi Pak ya kira-kira. Ya sebenarnya itu kan usulnya 24 juta itu ERDKK Pak. ERDKK. Artinya memang kebutuhannya 24 juta ton. Tapi produksi kita sekitar 13 juta ton. Ya memang kalau itu belum terpenuhi. Artinya kalaupun petani juga beli juga yang di luar subsidi, tetap pupuknya belum terpenuhi gitu Pak ya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang menjadi masalah Pak? Karena ternyata juga ekspor juga bisa. Artinya kenapa
produksi itu tidak dimaksimalkan supaya bisa sampai 24 juta itu, Pak? Ya, dalam perjalanannya seperti apa namanya kapasitas ya, seperti pupuk Kaltim juga dalam waktu dekat akan membangun pabrik baru di daerah Papua sana. Kemudian kami sendiri pupuk Sriwijaya akan merevitalisasi pabrik-pabrik yang sudah di atas 47 tahun usianya, Pak. Jadi kami sedang merevitalisasi, artinya tetap pupuk Indonesia Group mengoptimalkan bahkan memaksimalkan kapasitas ya, untuk apa namanya kebutuhan dalam negeri sebenarnya. Dalam waktu dekat, insya Allah 2022 pupuk Kaltim dengan pupuk apa namanya pupuk Sriwijaya akan menyiapkan pabrik ya. Kalau di Papua itu pabrik baru, kalau di kami itu revitalisasi, menggantikan pabrik lama menjadi pabrik baru. Jadi memang ini untuk menjawab peluang yang tadi, Pak ya, yang cukup besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak ya. Pak. Dan itu kan tidak hanya tanaman pangan, Pak ya, artinya ini aja belum tergarap semua. Menurut kami itu Sumatera ini kan epicentrumnya perkebunan. Ada karet, ada kakao, ada kopi, ada sawit sana. Kita juga belum terpenuhi semua memang. Itu juga mungkin terkait dengan apa namanya sinkronisasi antara kebutuhan pekebun, tani, dan juga dengan produsen pupuk. Ini yang sedang kami galakan, Pak Bambang. Ya. Kalau produsen apa itu perkebunan, Pak. Kalau petani itu tadi kan kebutuhannya disusun ya berdasarkan RDKK gitu. Jadi kalau perkebunan besar itu seperti apa, Pak, caranya mengetahui kebutuhannya? Nah, ini yang apa namanya? Kami sendiri belum punya data real, Pak ya. Ini kami belum lama ini, baru sebulan 2 bulan ini, setelah kami melihat potensi pasar perkebunan itu dibanding tanaman pangan. Itu juga, Pak. Ya. Nah, itu yang kami baru koordinasi dengan Dinas Perkebunan masing-masing provinsi, dengan Direktur Jenderal Perkebunannya Kementan, sedang mencari data untuk itu. Artinya peluang pasar itu masih banyak sebenarnya. Masih besar peluang pasar. Artinya tidak hanya, kan kita kan produksi tadi yang Bapak sampaikan, ekspor kan rata-rata perkebunan tuh, bukan tanaman pangan kan gitu ya. Nah, tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi untuk ekspor, devisa kan pasti perkebunan yang paling banyak. Nah, itu yang belum banyak disentuh oleh kami ya. Ini yang sedang kami dalami, Pak. Ya. Jadi dengan pemerintah mendorong sekali ekspor produk pertanian, pasti nanti kebutuhannya pupuk kan juga meningkat, Pak. Betul, Pak. Itu pasti meningkat. Nah, ya. Tidak mungkin dipenuhi dengan impor, Pak, kekurangan itu. Ya, itu kami belum bicara itu karena itu regulator yang bicara, Pak ya. Karena artinya kami kan hanya sebagai operator. Kami belum bicara ke sana. Kalau memang kami dapat tugas dari regulator kan tidak menutup kemungkinan kalau memang kebutuhan dalam negeri lebih besar. Itu kewenangannya regulator. Jadi kami yang sebagai operator, sebagai produsen, kami belum melihat itu dan belum ada perintah untuk itu. Ya. Nah, maksudnya pengalaman selama ini ada nggak pupuk dari luar yang masuk karena kebutuhan dalam negeri juga besar? Ya, kalau informasi yang kami dapat kan banyak juga pupuk beredar yang dari luar sana, Pak Bang, yang harganya lebih murah, ya kan? Artinya rembesan-rembesan itu pasti ada lah, kan? Tapi kami nggak punya data. Kami hanya mendengar saja, dan kami terkadang diperbandingkan oleh para distributor atau oleh para petani, pelaku pertanian. Kok pupuk impor lebih murah daripada pupuk dalam negeri? Nah, artinya kan ada barang itu, ya kan? Tapi kami nggak punya data. Kami nggak punya data untuk itu.
Artinya ada berarti. Kalau kami dibandingkan berarti barang itu ada di dalamnya. Artinya kalau potensi pasarnya ada dan besar, ketika produksi nasional tidak bisa memenuhi, kan pasti akan masuk dari luar, ya, gitu, itu Pak. pasti, itu hukum ekonomi, Pak. Iya kan? Kalau pasarnya banyak pasti, kalau kata penuhi pasti keluar masuk. Jadi tergantung nanti regulator dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Jadi persoalannya sekarang tinggal pengambil keputusan, Pak, ya, mau menaikkan produksi pupuk nasional seperti apa. Pada prinsipnya pabrik-pabriknya siap, gitu, Pak, ya. Oh ya, kami cuma gini juga, Pak Bambang. Kita kan produksi pupuk ini kan hampir 70% bahan bakunya kan gas nih. Gas bumi, gas alam, ya kan? Nah, ini juga persoalan. Artinya kami nggak bisa mendirikan sembarangan pabrik di mana saja kalau sumber gasnya nggak jelas. Nah, karena 70% bahan bakunya kan gas. Ya, alhamdulillah kami di Sumatera Selatan karena lumbung gas di sana, selain lumbung pangan, alhamdulillah kami terjamin sampai 20-30 tahun ke depan. Tapi bagaimana dengan mungkin seperti Kujang yang ada di Jawa Barat? Bagaimana dengan Aceh, PIM? Nah, artinya walaupun pabriknya ada, tapi sumber gasnya nggak ada, itu juga persoalan. Jadi mungkin itu juga menjadi pertimbangan dari bapak-bapak regulator yang ada di sana, apakah itu Kementerian SDM, apakah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, pasti pertimbangannya adalah sumber gasnya dari mana. Jadi kalau seperti yang di Sumatera Selatan masih mungkin tadi, Pak, ya, dikembangkan lagi dengan revitalisasi pabrik-pabrik yang lama tadi, ya. Kalau yang di Pusri kami sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan itu menjadi program strategis nasional. Kami diminta untuk segera merevitalisasi 2 pabrik yang usianya di atas 47 tahun. Pabrik Pusri 3 dan pabrik Pusri 4. Kami tidak menambah kapasitas, tapi dengan merevitalisasi ini itu akan memberikan efisiensi konsumsi energi, Pak. Yang tadinya mungkin sekitar 28, 30 MMBTU, dengan pabrik baru mungkin lebih efisien di bawah itu. Itu yang kita gunakan efisiensi dari bahan bakunya, Pak, dari gasnya. Kalau Pusri konsentrasinya di urea dan NPK, Pak, ya? Kami punya produksi itu sekitar 2,6 juta ton urea, kemudian 300.000 ton itu NPK, dan sekitar 1,7 sampai 1,8 amonia. Kalau Pusri pemasarannya seperti apa, Pak? Seluruh Indonesia atau di kawasan-kawasan tertentu? Sebelum tahun 2012, Pusri itu kan menjadi holding. Holding membawai pupuk-pupuk yang lain. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah, ada perusahaan baru namanya Pupuk Indonesia Group, IHC, kami jadi anak sekarang. Ya, kalau dulu seluruh Indonesia, saat ini wilayah kerjanya Pusri itu hanya membawai Sumatera bagian selatan, ya, itu Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya, kemudian juga Jambi, Riau, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur bagian timur mulai Sidoarjo sampai Banyuwangi, kemudian Bali dan NTB, Pak Bambang. Yang lainnya produsen yang lain, Jang atau PKT atau Petro. Ya, maka saya di Jawa Tengah ini tahunya juga
Pusri. Jadi saya masih mengira Pusri itu seluruh Indonesia. Kalau loyalitas dan loyalitinya memang Pusri karena paling tua kan. Yang pertama Pusri, apa kan istilahnya pupuk ya Pusri kan gitu. Jadi alhamdulillah dimanapun kami ditugaskan tetap para petani masih hafal dengan Pusri. Iya. Ini PT Pusri sekarang sudah menjadi anak PT Pupuk Indonesia. Tapi kan PT Pusri juga punya anak juga, Pak. Ya, kami punya anak kandung satu, Pak. Itu namanya Pusri Agro Lestari. Pusri Agro Lestari awalnya mereka core bisnisnya adalah pestisida. Kemudian dalam perjalanannya mereka berkolaborasi menjadi trading juga. Jadi mereka juga menyiapkan produk-produk selain pestisida, kemudian juga pupuk, baik yang subsidi maupun non subsidi, dan juga trading yang non pupuk. Itu yang sedang kami kembangkan, Pak. Kami hanya punya satu, Pak. Kalau pestisida itu produk sendiri, Pak, yang memproduk sendiri. Iya, kalau PT PAL itu kompetensi awalnya adalah pestisida sebenarnya. Pestisida, dia punya apa? Punya kompetensi di sana. Pestisida. Tapi sekarang dia sudah merambah ke trading. Karena ceruk pasarnya sempit sekali, Pak, memang kalau untuk pestisida. Gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang untuk apa mendorong pertanian tadi, Pak, baik yang ekspor maupun yang swasembada dan ketahanan pangan tadi, apa yang diharapkan baik dari pemerintah, dari mungkin petani atau mungkin perkebunan besar yang bekerja sama dengan PT Pusri, Pak? Ya, intinya sekarang ini yang menjadi isu besar adalah bahwa kurangnya tenaga pertanian, Pak, memang, dan juga tenaga berkebun ya. Artinya bapak-bapak kita, saudara kita yang sudah sepuh ini kan sudah nggak mungkin lah akan melanjutkan terus terkait sejalan dengan usia. Nah, persoalannya adalah SDM petani itu sendiri. Makanya kami mengapresiasi kalau Pak Menteri sudah mulai menggulirkan petani milenial. Kemudian kami sendiri di Pusri khususnya dan di Pupuk Indonesia Group kami sedang mengembangkan program Makmur tadi yang dengan Pak Menteri BUMN. Dan kami juga sudah mulai merapat bahwa seperti petani-petani yang sumbernya dari pondok pesantren. Karena pondok-pondok pesantren itu kan adanya banyak di pedesaan. Dan mereka sumber daya yang luar biasa. Artinya selain mereka menimba ilmu dari sisi keagamaan, mereka harus menjadi sumber-sumber kebangkitan ekonomi. Itu yang kami kerjakan bersama dengan teman-teman dari NU. Kami lakukan, kita memotivasi. Tidak hanya menuntut ilmu dari sisi agama, tapi juga kita mengajak supaya mereka menjadi sumber-sumber pembangunan ekonomi. Itu potensinya luar biasa, Bang. Kemudian juga saat ini, dari masa pandemi 2 tahun ini, banyak ibu-ibu ya, atau emak-emak istilahnya di perkotaan yang hobi sekarang mulai tanam. Artinya yang selama ini mereka membeli ternyata mereka bisa menghasilkan sendiri dengan luasan lahan yang terbatas. Itu semua sumber-sumber menurut saya potensi pasar juga buat kami. Kami punya produk-produk selain urea NPK, kami punya produk-produk inovasi seperti Trihydro. Itu untuk produk-produk hortikultura hidroponik yang kita tanam di lahan sempit. Tapi sekali tabut harganya 20.000 kan di perkotaan. Nah, ini menarik. Nah, itu hal-hal seperti itu. Tapi selain SDM tadi, saya kira produktivitas itu harus kita terus kembangkan. Makanya kami bersama Pak Menteri BUMN dan juga PIHC terus menggulirkan produk istilahnya program Makmur. Di mana program Makmur itu adalah satu ekosistem. Di situ ada kami menyediakan benihnya,
kami menyediakan pupuknya, kami juga mengajak asuransi apabila ada resiko dalam perjalanannya, kemudian perbankan apabila kelompok tani itu butuh pendanaan, kemudian off-takernya. Nah, ini kan suatu komunitas yang menarik. Ini yang sedang kami kembangkan. Artinya tidak hanya sisi SDM, tapi kita juga siapkan bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas untuk menuju ke tanah pangan nasional, gitu, Pak. Jadi ya semua harus berbuat, Pak. Kami dari sisi produsen harus berbuat, tapi mengkolaborasi dengan beberapa program yang bisa membantu memberikan solusi buat para petani. Baik, Pak, itu tadi sinergi untuk yang kecukupan ketahanan pangan, Pak. Yang untuk mendorong ekspor ini kan banyak juga BUMN-BUMN yang bergerak di perkebunan, Pak. Apakah itu tidak ada semacam sinergi gitu, Pak? Ya, saya kira ada. Seperti kami dengan PTPN, ya kami juga ada kerjasama juga. Artinya dengan Raja Wali Indonesia, RNI Group, dia juga punya pabrik gula juga. Kemudian tadi PTPN, RNI, ya itu kami juga tetap berkolaborasi. Artinya sesuai dengan kompetensi masing-masing, Bang. Jadi kalau PTPN misalnya PTPN yang bergerak di bidang sawit dan karet, kami sudah punya produk inovasi NPK sawit, kemudian NPK tebu, bahkan NPK singkong. Nah, itu kami berkolaborasi ke sana. Kemudian dengan Raja Wali juga sama, mereka kan biasanya setiap produk, setiap pabrik pabrik gula, mereka punya suatu luasan lahan kebun, tebu. Nah, kami juga bekerja sama juga. Artinya saya kira sinergi itu tetap harus kita lakukan karena masing-masing memiliki kompetensinya masing-masing. Tapi kalau dikolaborasikan, saya kira itu hal yang cukup baik dan saling bersinergi. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Tri Wahyudi Saleh, Dirut PT Pupuk Pusri, dengan segala informasi dan semangat kolaborasi, terutama dengan BUMN-BUMN di bidang pertanian dan perkebunan. Jadi mudah-mudahan misi untuk ketahanan dan swasembada pangan tercapai, tetapi juga keinginan Presiden untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian juga bisa diwujudkan. Sekali lagi terima kasih, Pak. Selamat bekerja. Selamat berjuang. Selalu. Matur nuwun buat para petani. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.